Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Siradoti patikna ido namia di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana. Jala sianoddo taboto, naumian ibana di bagasan hita, siato di i nani lehon nai tuhita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat-ayat sebelumnya Rasul Yohanes telah menjelaskan apa perintah-perintah Allah itu. Dicatat dalam ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Seseorang yang menyatakan percaya akan nama Yesus Kristus anak Allah, hal itu berarti dia mengenal siapa Yesus sesuai dengan namanya, memahami pribadinya, dan menyatakan imannya secara konkret lewat pemenuhan perintahnya, yaitu saling mengasihi. Menurut perintah Allah, dengan saling mengasihi adalah pembuktian bahwa seseorang itu sungguh-sungguh diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam arti yang sederhana, bukti konkret dari relasi yang baik dengan Allah adalah hidup dalam kasih, karena kelayakan kita diam bersama-sama dengan Allah adalah hidup dalam nilai-nilai kasih yang diperintahkannya. Tentang perintah mengasihi ini sudah sangat jelas diperintahkan oleh Yesus, sebagaimana dituliskan dalam Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31 yang kita kenal dengan Golden Rule. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudariku, iman itu konkret, tidak retoris atau hanya sekedar kata-kata. Itulah sebabnya kita selalu diingatkan bahwa perbuatan baik sekecil apapun itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 kata-kata indah tentang kasih. Ajakan ini sangat relevan dalam hidup kita saat ini, di tengah-tengah munculnya kecenderungan banyak orang yang terlena dalam perdebatan-perdebatan retoris tentang Allah Tritunggal, tentang keilahian Yesus, dan hal-hal yang sesungguhnya bukanlah esensi dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Seseorang yang mengaku beriman tidak dibuktikan dengan kemampuan berdebat tentang hal-hal religius atau tentang firman Tuhan, melainkan dengan menuruti perintah Allah lewat hidup saling mengasihi. Pemenuhan perintah Allah itu sebenarnya sudah membawa kita ke dalam suasana surgawi. Maka tugas kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah menghadirkan kerajaan surga di bumi ini lewat kasih itu. Marilah kita selalu berusaha membangun persekutuan dengan Tuhan Allah kita melalui ketaatan kita kepada firman-Nya atau kepada perintahnya. Sebab dengan menaati perintahnya, maka hidup kita, tindakan, pikiran, dan perkataan kita akan digerakkan olehnya untuk menghadirkan suasana surgawi dalam hidup kita, yaitu hidup yang saling mengasihi dengan sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.